Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Mazaina Jihan dengan NIM 210321100118 dari Agribisnis kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset dengan judul Usaha Tani Komoditas Unggulan di Kabupaten Mojokerto. Studi kasus usaha tani jagung Bapak Karyadi, Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Sektor pertanian merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Di Jawa Timur yang memiliki tingkat produksi jagung tinggi salah satunya yaitu Kabupaten Mojokerto dengan menyumbang 125,882 ton produksi jagung. Komoditas jagung menjadi komoditas unggulan kedua di Kabupaten Mojokerto karena petani jagung mempunyai peluang untuk menjual produknya ke berbagai sektor pasar sehingga meningkatkan potensi pendapatan mereka. Desa Dinoyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatirejo yang memiliki produktivitas jagung yang cukup besar. Wilayah ini memiliki prospek dan potensi yang baik untuk pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, saya melakukan mini riset usaha tani komoditas jagung dari salah satu petani yang berdomisili di Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kondisi komoditas usaha tani. Jagung memiliki peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Mojokerto, di mana selain dijadikan bahan pangan, dapat juga dijadikan pakan alternatif untuk ternak sapi. Salah satu petani jagung yang ada di Kabupaten Mojokerto yaitu Bapak Karyadi yang memiliki lahan seluas 800 meter kubik, di mana status kepemilikan lahan tersebut adalah milik sendiri. Kebutuhan usaha tani seperti benih, pupuk didapatkan dengan membeli di toko pertanian. Dikarenakan beliau belum tergabung dengan Gapoktan yang ada di Desa Dinoyo. Dalam proses penanaman sampai proses pemanenan jagung milik Bapak Karyadi memerlukan waktu selama 3 bulan 15 hari untuk menghasilkan jagung yang siap panen. Selain itu, dalam perawatan dan juga pemeliharaan dilakukan secara teratur, yaitu dengan melakukan pemupukan dan juga pemeliharaan hama pada tanaman jagung. Selanjutnya yaitu karakteristik responden. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa pendidikan formal Bapak Karyadi yaitu tingkat sekolah dasar atau SD. Hal ini menunjukkan pendidikan responden masih tergolong rendah. Pak Karyadi berusia 59 tahun, hal ini juga menunjukkan umur responden tidak tergolong usia produktif dalam melakukan usaha tani. Jumlah tanggungan Bapak Karyadi saat ini hanya satu, yaitu anak yang sedang duduk di bangku SMP. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada aspek finansial. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel, didapatkan nilai biaya variabel sebesar Rp2.517.500, biaya tenaga kerja sebesar Rp2.660.000 dan biaya tetap sebesar Rp925.400. Sehingga dari hasil tersebut didapatkan jumlah total biaya atau total cost sebesar Rp6.102.900 dalam masa 1 kali tanam. Sedangkan perhitungan analisis kelayakan usaha tani jagung milik Bapak Karyadi didapatkan nilai RC ratio sebesar 2,5 lebih dari 1, yang artinya usaha tani jagung milik Bapak Karyadi layak untuk dijalankan. Selanjutnya BEP penerimaan pada usaha tani jagung milik Bapak Karyadi didapatkan nilai sebesar Rp1.381.194. Hasil tersebut memiliki arti bahwa Bapak Karyadi sebagai petani harus memperoleh penerimaan sebesar nilai BEP penerimaan yang dihasilkan untuk mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Selanjutnya BEP harga pada perhitungan usaha tani jagung milik Bapak Karyadi yaitu sebesar Rp1.968,7. Hal ini dapat berarti bahwa Bapak Karyadi sebagai petani harus melakukan penjualan panen per kilogramnya dengan harga yang lebih besar dibandingkan nilai BEP harga yang dihasilkan agar dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Selanjutnya berdasarkan perhitungan payback period atau PP diperoleh hasil yaitu 7,8 bulan, sehingga dapat diketahui bahwa biaya investasi atau modal usaha tani jagung milik Bapak Karyadi akan kembali dalam jangka waktu 7 bulan 24 hari. Sumber pembiayaan kegiatan usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara, sumber pembiayaan usaha tani jagung milik Bapak Karyadi ini berasal dari dalam keluarga atau modal sendiri. Modal yang dikeluarkan Bapak Karyadi digunakan untuk membeli benih, pupuk, dan alat-alat pertanian.
Selain itu, modal tersebut juga digunakan untuk memberi upah tenaga kerja yang membantu dalam kegiatan usaha tani padi Bapak Karyadi. Namun, terdapat kendala yang dihadapi Bapak Karyadi dalam pembiayaan usaha taninya, yaitu sumber pembiayaan yang ada sangat terbatas, di mana kegiatan usaha tani jagung juga melibatkan biaya produksi yang signifikan, seperti pembelian benih, pupuk, dan alat pertanian. Sedangkan di sisi lain terdapat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Strategi yang dapat mengatasi permasalahan atau kendala pembiayaan adalah dengan memanfaatkan program yang telah diluncurkan oleh pemerintah, yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan kredit pembiayaan dalam bentuk modal kerja atau investasi yang ditunjukkan kepada individu atau perseorangan badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak termasuk sektor pertanian. Identifikasi risiko dalam kegiatan usaha tani. Risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha tani komoditas jagung Bapak Karyadi yang pertama yaitu cuaca yang buruk, seperti kekeringan atau banjir yang dapat merusak tanaman jagung dan mengurangi hasil panen. Untuk mengatasi risiko cuaca, Pak Karyadi memilih varietas jagung yang tahan terhadap cuaca ekstrim dan menerapkan sistem irigasi yang efisien untuk mengatasi kekeringan. Risiko yang kedua yaitu serangan hama seperti ulat dan tikus yang dapat merusak tanaman jagung secara signifikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak Karyadi melakukan pemantauan rutin pada tanaman dan menggunakan metode pengendalian hama yang sesuai dan selalu menjaga kebersihan lahan dengan menghilangkan gulma yang dapat menjadi tempat berkembang biak bagi hama. Kelebihan dan kekurangan program asuransi. Pada pertanian di Kabupaten Mojokerto, khususnya di Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, mayoritas petani jagung yang ada tidak mendaftarkan diri dalam program asuransi, termasuk Bapak Karyadi, karena beliau merasa jika usaha tani yang dijalankan masih tergolong kecil. Kelebihan program asuransi pada komoditas jagung di Kabupaten Mojokerto adalah yang pertama, perlindungan terhadap risiko kerugian. Program asuransi dapat memberikan perlindungan finansial bagi petani jagung di Mojokerto jika mereka mengalami kerugian akibat bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau serangan hama yang merusak tanaman jagung. Yang kedua yaitu dukungan teknis, seperti pelatihan tentang praktik pertanian yang baik, manajemen risiko, atau pemantauan cuaca. Sedangkan untuk kekurangan program asuransi pada komoditas jagung di Kabupaten Mojokerto, yaitu yang pertama, ketidakcocokan kebutuhan program asuransi yang ditawarkan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani jagung di Mojokerto. Yang kedua yaitu petani harus membayar premi asuransi untuk mengikuti program tersebut. Dan yang ketiga yaitu proses klaim asuransi yang rumit dan memakan waktu. Selain itu, bergantung terlalu banyak pada program asuransi dapat mengurangi motivasi petani untuk mengadopsi praktik manajemen risiko sendiri. Mereka mungkin menjadi kurang cermat dalam mengelola risiko pertanian mereka sendiri karena mengandalkan perlindungan asuransi. Selanjutnya yaitu kerjasama atau kemitraan. Kegiatan usaha tani jagung yang dijalankan oleh Bapak Karyadi untuk saat ini belum menjalin kerjasama dengan kemitraan manapun. Dalam pemasaran jagung, hasil panen Bapak Karyadi langsung menjualnya dengan pengepul dan tengkulak. Kerjasama antara petani jagung dengan perusahaan dapat memotong rantai pasok dan menguntungkan petani. Perusahaan yang cocok untuk digandeng dalam menjalin kemitraan dengan Bapak Karyadi adalah PT Karyon Pokpan Indonesia. Dikarenakan PT ini sebagai produsen pakan ternak yang cukup besar. PT ini juga mempunyai program yaitu menjalin kemitraan dengan membeli jagung produksi petani. Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu daerah utama tujuan program tersebut. Kerjasama seperti ini termasuk ke dalam pola dagang umum sistem kemitraan, yang dimana perusahaan mitra yang memasarkan hasil produksi kelompok mitra, atau dapat dikatakan bahwa kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan mitra. Perencanaan dalam kegiatan usaha tani.
Yang pertama yaitu pemilihan lahan. Dalam memilih lahan dan kondisi lingkungan, Bapak Karyadi memilih lahan yang mengandung unsur hara yang cukup agar bisa menghasilkan panen jagung yang optimal. Lahan yang dipilih juga dekat dengan kediaman Bapak Karyadi, sehingga tanaman dapat dipantau setiap hari. Selain itu, lahan tersebut tidak jauh dari jalan yang dapat diakses segala transportasi, sehingga dapat memudahkan dalam proses usaha tani. Yang kedua yaitu pemilihan komoditas. Komoditas unggulan yang ditanam Bapak Karyadi adalah komoditas jagung. Alasan Bapak Karyadi menjadikan komoditas jagung sebagai komoditas unggulan, selain jagung memiliki potensi pasar yang luas, jagung juga memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Jagung dapat menghasilkan jumlah biji yang cukup besar per hektar lahan dibandingkan dengan beberapa tanaman pangan lainnya. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, bisa mendapatkan hasil panen yang memadai. Yang ketiga yaitu pemilihan benih. Dalam pemilihan benih, Bapak Karyadi memilih jenis benih yang unggul dan baik. Bapak Karyadi biasanya mulai dari mempertimbangkan kualitas hingga harga. Selain itu, beliau juga memilih benih dengan bertanya kepada petani jagung yang memiliki track record yang baik atau sukses. Dan yang terakhir yaitu pemilihan tenaga kerja. Bapak Karyadi pada saat kegiatan usaha tani mulai dari penanaman hingga pemanenan membutuhkan 32 orang tenaga kerja. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai total biaya tetap sebesar Rp925.400, biaya tenaga kerja sebesar Rp2.660.000 dan biaya variabel sebesar Rp2.517.500, sehingga diperoleh total biaya atau total cost sebesar Rp6.102.900. Untuk perhitungan analisis kelayakan usaha tani jagung milik Bapak Karyadi dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Berikut adalah lampiran dokumentasi dengan Bapak Karyadi pada saat wawancara. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.